Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pada saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan saat teduh beribadah. Saat teduh selesai, mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus. Kau hadir di sini, Roh
sampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya urapan-Mu turun bagi hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan firman yang tadi disampaikan kepada kami semua pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang pelita bagi kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Baik, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Di sini kita akan membacakan secara responsorial. Saya akan membacakan temanya dan ayat yang ganjil, dan saudara-saudara semua akan membacakan ayat yang genap. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Baik, tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab ialah Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, yang membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas semuanya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf dipahami sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan baik, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, Dipanggillah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, tinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku.
Tetapi ketika aku bekerja sekeras-kerasnya, ditinggalkannya rohnya padaku, lalu dia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataannya diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya membawa Tuhan berhasil. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita akan mempelajarikan satu tokoh yang memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf. Nah, sebelum kita masuk dalam tema kita, selebihnya kita akan tahu siapakah Yusuf ini. Nah, Yusuf ini dia mempunyai kedua orang tua, ayahnya bernama Yakub dan ibunya bernama Yusuf, dan dia mempunyai 11 bersaudara. Dan Yusuf ini ketika dia menggembalakan kambing domba itu dia berumur 17 tahun. Ibunya siapa? Rahel. Dia berumur 17 tahun ketika dia sudah bekerja sebagai gembala kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, ketika pada suatu saat Yusuf dan saudara-saudaranya di ladang, pasti saudara-saudaranya membuat jahat terhadap dia atau benci terhadap dia, sehingga dia pulang dari ladang atau dari padang, dia menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub ayahnya. Kenapa mereka benci terhadap Yusuf? Karena Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Yakub, atau anak yang paling mengasihi, bisa dibilang seperti anak emasnya itu. Sehingga saudara-saudaranya benci terhadap Yusuf. Dan pada suatu saat atau suatu hari, Yakub menyuruh orang untuk membuat jubah yang sangat indah kepada Yakub. Nah, ketika Yusuf memakai jubah itu dan dia pergi ke padang atau ke ladang untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, di situ saudara-saudaranya melihat Yusuf memakai jubah yang sangat indah itu, maka mereka makin membencilah Yusuf. Dan di situ mereka tidak menyapa Yusuf sama sekalipun, karena mereka melihat bahwa Yakub paling menyayangi Yusuf dari seluruh anak-anaknya atau semua anaknya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai saudara dalam rumah kita, ketika pasti orang tua kita membeli sesuatu kepada adik kita atau kakak kita dan kita tidak dibelinya, pasti kita merasa benci terhadap saudara kita. Nah, itu juga yang dialami oleh saudara-saudaranya Yusuf. Kenapa Yusuf ini sangat disayangi oleh Yakub? Karena Yusuf ini dia lahir pada masa tuanya Yakub bersama Rahel. Dan pada suatu saat Yusuf ini dia bermimpi, dan ketika mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, itu di ayat yang ke-8, nanti teman-teman bisa membacakan di rumah. Di situ dia menceritakan mimpinya, dan di situ saudara-saudaranya langsung dengan tegas mengatakan bahwa apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Di situ saudara-saudaranya sangat marah karena mendengarkan mimpi yang diceritakan oleh Yusuf terhadap mereka, sehingga mereka tidak mau mendengarkan, tetapi mereka dengan tegas mengatakan bahwa apakah kau ingin menjadi raja di atas kami? Nah, seiring berjalannya waktu lagi, Yusuf bermimpi lagi, dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada
kedua orang tuanya. Makanya ketika dia menceritakan mimpi yang kedua itu langsung ditegur langsung oleh ayahnya. Ayahnya berkata, masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, di situ ayahnya menegur dia. Tetapi semua mimpinya itu, apa yang dikatakan Yusuf itu, Yakub menyimpan semua di dalam hatinya. Sehingga pada suatu saat atau suatu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi bertemu dengan saudara-saudaranya di Sikem karena saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di Sikem. Nah, ketika Yusuf pergi ke Sikem, dia menuruti apa yang disuruhkan oleh ayahnya terhadap dia. Ketika dia sampai ke Sikem, di situ ternyata saudara-saudaranya sudah pindah tempat atau pergi ke tempat lain untuk menggembalakan kambing domba mereka. Nah, di situ dia bertemu dengan satu orang dan dia bertanya, "Di manakah saudara-saudaraku?" Dan orang itu berkata bahwa mereka sudah pergi ke Dotan. Ya, Dotan itu cukup jauh dari Sikem, tetapi dengan penuh kesetiaannya Yusuf nekat untuk mencari saudara-saudaranya. Dia pergi ke Dotan dan sampai di sana dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, ketika dia sampai di sana, saudara-saudaranya melihat dia, mereka langsung bermufakat untuk mau membunuh si Yusuf. Nah, di situ mereka bermufakat untuk mau membunuh Yusuf. Dan ada yang berkata bahwa lihat juru mimpi kita datang. Nah, di situ mereka menjuluki si Yusuf sebagai juru mimpi mereka. Karena tiap kali apa yang Yusuf mimpi, Yusuf selalu menceritakan kepada saudara-saudaranya. Makanya di situ mereka menjuluki nama Yusuf sebagai juru mimpi. Nah, ketika mereka bermufakat untuk mau membunuh Yusuf, di situ saudaranya Ruben. Nah, di situ saudaranya Ruben dia mendengar perkataan dari saudara-saudaranya yang lain untuk mau membunuh Yusuf. Nah, di situ dia berkata, kita jangan apa-apakan si Yusuf, tetapi kita masukkan dia ke dalam sumur, karena dia adalah darah daging kita juga. Nah, jadi mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ketika siang itu mereka sedang duduk di bawah pohon atau apa, mereka sedang menikmati berkat siang. Nah, ketika itu orang Ismail lewat. Nah, di situ orang Ismail lewat. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, biarkan Yusuf ini, kita jangan apa-apakan dia, tetapi kita menjualnya kepada orang Ismail. Maka di situ mereka bersepakat untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail. Nah, di situ mereka sudah menjual Yusuf. Juga Yusuf itu saudara-saudaranya mereka mengambil dan mengoyakkan dengan darah domba atau kambing, dan mereka pergi dan menunjukkan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah itu mereka menjual Yusuf itu, orang Ismail membawa Yusuf langsung pergi ke Mesir. Baik, langsung saja tema kita pada pagi hari ini ialah penyertaan Tuhan adalah kekuatan kita. Kenapa saya mengambil penyertaan Tuhan adalah kekuatan kita? Karena kita manusia, kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, poin kita pada pagi hari ini, poin yang pertama, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, di dalam ayat yang kedua mengatakan ketika Yusuf dibawa ke Mesir, atau di ayat yang pertama, ketika Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar untuk menjadi seorang budak di Mesir. Nah, jadi Yusuf ini ketika sudah dijual kepada orang Ismail dan orang Ismail bawa ke Mesir, di situ dia menjual lagi kepada Potifar, dan di situ Yusuf sebagai budak di Mesir. Pertama ia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya sampai sudah dibuang ke sumur, sudah dijual kepada orang Ismail, dan dibawa ke Mesir, dijual kepada Potifar, dan terakhir dia menjadi budak lagi di Mesir.
Nah, di dalam ayat yang kedua itu salah satu bisa membaca bagi kita semua. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Nah, di dalam ayat yang kedua itu sudah jelas mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Nah, jadi kehidupan Yusuf itu selalu disertai oleh Tuhan sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, saudara-saudara, sekalipun Yusuf ada di tempat orang asing, dia jauh dari keluarga, dia jauh dari saudara-saudaranya, atau dia jauh dari orang tuanya, dan ketika itu dia menjadi budak. Tetapi di ayat yang kedua mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu dia sebagai seorang asing yang di Mesir atau menjadi budak, tetapi Tuhan selalu menyertai dia. Karena apa? Karena dia selalu menuruti apa yang disampaikan atau apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia selalu menuruti, dan dia tidak menjalankan setiap tugas itu dengan keinginannya dia sendiri, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dia, sehingga apa yang dia kerjakan atau apa yang dibuatkan di rumah orang semuanya selalu berhasil. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berada di rumahnya orang atau berada di kampung orang, kita sebagai orang asing di situ, tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, maka apa yang kita kerjakan Tuhan akan membuat berhasil bagi kita. Nah, dampak dari penyertaan Tuhan kepada Yusuf, Alkitab mencatatkan bahwa dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tadi sudah jelas di ayat yang kedua itu, Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Nah, berbicara mengenai penyertaan Tuhan, berarti Tuhan yang menyertai kita, atau Tuhan bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Berarti Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Nah, di dalam poin yang kedua ini menyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, artinya Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf, sekalipun Yusuf di tempat orang asing atau sebagai budak, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dia selalu bersama-sama dengan Yusuf, karena Yusuf juga tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Maka kemanapun dia pergi, dia dibenci oleh saudara-saudara pun atau dijual pun, Tuhan tetap bersama-sama dengan dia. Nah, begitu juga teman-teman, betapa penting penyertaan Tuhan di dalam kita. Itu tidak menjadi soal di mana kita berada, atau tidak menjadi soal status kita atau apa, tetapi yang penting ialah Tuhan menyertai kita. Karena setinggi apapun derajat kita atau setinggi apapun jabatan kita yang kita punya, jika Tuhan meninggalkan kita, maka sia-sialah kehidupan kita. Ketika kita mempunyai jabatan yang tinggi atau mempunyai harta yang banyak dan kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka sia-sialah kehidupan kita. Nah, hal ini pernah terjadi kepada Raja Saul saat ia masih menjadi raja. Tuhan meninggalkan dia dan Tuhan mengatakan atau Tuhan berkata, "Aku telah menyesal karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab dia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintah yang aku sampaikan kepada dia." Nah, di situ di Raja Saul ini juga Tuhan menyesal kepada Raja Saul
Karena awal-awalnya dia percaya kepada Tuhan atau dia melakukan perintahnya Tuhan. Tetapi ketika dia sudah menjadi raja, dia berpaling dari Tuhan. Dia sudah melupakan apa yang telah disampaikan Tuhan dari awal, itu dia sudah lupakan dan dia berpaling dari Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak melaksanakan perintah yang diberikan Tuhan, maka Tuhan juga akan lupa dengan kita. Baik, langsung saja poin yang kedua. Hidup yang disertai Tuhan akan membuat kita semakin lebih dipercayai oleh orang. Hidup yang disertai Tuhan akan membuat kita semakin lebih dipercayai oleh orang. Nah, di sini Musa menuliskan terkait dengan selalu ada kepercayaan lebih yang diberikan kepada orang yang disertai Tuhan. Nah, di dalam poin yang kedua ini, firman Tuhan menyatakan bahwa setelah dilihat oleh Tuhan ya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapatkan kasih Tuhannya dan ia mulai melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepadanya. Nah, di dalam poin yang kedua itu teman-teman bisa membacakan di ayat yang ketiga dan keempat. Nah, itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita menemukan bahwa Tuhan hadir dan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf mendapatkan kepercayaan lebih dan mendapatkan kenaikan pangkat. Nah, di situ di ayat yang ketiga dan keempat, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan semuanya berhasil. Nah, ketika Yusuf menjadi posisi Yusuf naik level atau naik pangkat, ia menjadi pemimpin dan penguasa serta orang kedua dalam lingkaran kekuasaan Potifar. Nah, jadi Yusuf pada saat itu dia menjadi budak. Tetapi ketika Potifar melihat bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai Tuhan dan segala yang dikerjakan Yusuf berhasil, maka Potifar mengangkat Yusuf sebagai penguasa di situ. Padahal misalnya kalau seorang budak kan tidak mungkin menjadi seorang penguasa kan, tetapi dengan kuasa Tuhan Yusuf diangkat menjadi seorang penguasa di situ. Di situ maka Yusuf mendapatkan kasih Tuhannya, dia mendapatkan kasih Tuhan dari Potifar, dan ia boleh melayani dia. Dan di situ kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, di situ Potifar mulai menyerahkan kekuasaannya kepada Yusuf. Nah, hal ini bisa diraih oleh Yusuf karena Potifar menyaksikan dan melihat kehidupan Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Di situ benar-benar Potifar melihat bahwa kehidupan Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Nah, di situ kembali ke ayat 3, Musa menulis tentang pengakuan Potifar terhadap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Salah satu bisa membaca di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Nah, jadi dalam poin yang kedua ini, kehidupan yang disertai Yusuf, disertai Tuhan, berdampak kuat terhadap orang di sekeliling kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita disertai Tuhan, maka itu akan berdampak kuat terhadap orang-orang di sekeliling kita. Mereka sendiri akan memberikan pengakuan akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Hal itu karena mereka melihat pekerjaan yang kita lakukan atau kita bangun di atas landasan kehidupan spiritual yang kuat, berintegrasi dan kualitas yang dapat diandalkan. Nah, begitu dalam kehidupan kita, ketika kita berada di rumah orang atau apa, ketika kita atau di tempat pelayanan, kita mengerjakan sesuatu atau apa yang kita kerjakan akan diperhatikan oleh orang. Apakah orang ini benar-benar kerja atau tidak. Begitu juga yang dialami oleh Yusuf. Tetapi ketika Potifar melihatnya dia mengerjakan semuanya berhasil, maka itu dia mendapatkan penguasa di Mesir. Poin yang ketiga, hidup yang disertai Tuhan akan membuat hidup kita semakin kudus. Teman-teman bisa melihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Hidup yang disertai Tuhan akan membuat hidup kita semakin kudus. Nah, di dalam poin yang ketiga ini, Yusuf menunjukkan sikap moral yang tepat ketika ia menghadapi masalah. Nah, jadi Yusuf ini dia berbeda dengan para pendahulunya yang melakukan kesalahan atau kebohongan. Untuk mengatasi masalah, Yusuf justru berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, dan di situ Yusuf memiliki konsep yang tepat kepada kekudusan dirinya sendiri. Jadi Yusuf itu ketika dia dalam masalah dengan istrinya Potifar, dia memiliki konsep bahwa dia harus menjaga kekudusan hidupnya. Walaupun istri Potifar itu tergila-gila dengan Yusuf, tetapi dia tetap menjagakan kekudusan hidupnya. Karena Yusuf itu orangnya tampan, gagah, atau ganteng lagi. Sehingga istri Potifarnya tergila-gila dengan dia. Padahal dia sudah mempunyai suami, tetapi dia melihat Yusuf yang setampanannya melebihi dari suaminya pasti. Nah, pasti banyak orang yang mungkin sudah mengetahui bahwa Yusuf menjaga kekudusan hidup. Tetapi semua mereka menyadari seperti apa konsep kekudusan yang dipegang oleh Yusuf. Nah, kekudusan yang dipegang oleh Yusuf bersifat teosentris, atau Yusuf itu konsepnya itu dia berpusat kepada Tuhan. Sehingga ketika istri Potifar menggoda dia, Yusuf menegaskan bahwa dia tidak memiliki wewenang atas istrinya Tuhan. Ketika istrinya Potifar itu menggoda dia berkata, saya tidak berwenang di atas istrinya Tuhan itu. Tetapi istrinya Potifar selalu tergila-gila dengan dia. Tetapi Yusuf tetap mengambil konsep bahwa jangan sampai gila. Artinya jadi menyeleweng ya. Bahaya ya. Bahaya. Nah, di sini banyak orang gagal memahami ucapan ini dengan kaitan dengan ayat yang keempat dan sampai 6a. Di situ terlihat dengan jelas bahwa ucapan Yusuf di ayat yang ke-8 dan ke-9 itu merujuk balik pada ayat yang keempat dan ke-6. Jika kita kaitkan antara dua bagian ini dipahami, maka kekudusan Yusuf yang di teosentris atau kekudusan Yusuf yang berpusat kepada Allah itu akan terlihat jelas di dalam penyertaan dan berkat Tuhan dan dalam membuat Yusuf dipercayai Potifar dalam segala sesuatu. Karena Yusuf tetap bersifat kepada Tuhan atau tetap mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia mendapatkan kepercayaan. Nah, ketika istri Potifar menawarkan sesuatu yang di luar berkat Tuhan tersebut, maka Yusuf tidak mau mengambilnya. Jadi kekudusan Yusuf didasarkan pada rasa puas terhadap berkat Tuhan. Jadi ketika istri Potifar mengajak Yusuf
Yusuf tetap berpusat kepada Tuhan, atau dia bilang sudah cukup, apa yang Tuhan berkat, yang Tuhan sudah limpahkan kepada saya itu sudah cukup. Nah teman-teman, seandainya semua orang Kristen merasa puas dengan hidup yang sudah diatur Allah baginya, maka mereka akan mampu menghindarkan diri dari banyak dosa, misalnya mencuri, berzina, atau tidak puas dengan satu istri dan sebagainya. Tetapi kadang kita orang Kristen ini kebanyakan sudah mempunyai istri juga masih pergi selingkuh. Haleluya. Mereka tidak puas dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, tetapi mereka masih mencari-carinya selingkuh-selingkuh di luar sana lagi. Nah, konsep kekudusan hidup Yusuf yang bersifat berpusat kepada Allah ini juga terlihat dari penyertaannya di ayat 9b. Salah satu bisa membacanya di ayat yang ke-9b. Bahkan di rumah ini, Ya maju dong. bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, di dalam ayat yang ke-9b, Yusuf menegaskan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, di situ ketika istrinya Potifar mengajak Yusuf, Yusuf dengan tegas mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana ketua SEMA? Bagaimana mungkin aku ketua SEMA? Lucu ya. Di antara kita lagi. Walaupun hal ini mungkin tampak biasa dari pasti pada zaman itu atau budaya mereka itu, mungkin itu mereka anggap biasa saja. Namun Yusuf tetap memandang ini sebagai kejahatan yang benar, kejahatan yang besar. Nah, jadi di dalam situ, kenapa Yusuf mengatakan bahwa kejahatan yang besar? Karena Tuhan sudah menolong dia, Tuhan sudah menyertai dia, tidak mungkin kan dia mengecewakan Tuhan. Maka itu dia berkata bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku. Nah, lebih jauh dari Yusuf, dia menyebut hal tersebut sebagai dosa terhadap Allah. Nah, penyebutan nama Allah di sini merupakan suatu hal yang sangat penting. Yusuf tidak mengatakan bahwa dia berdosa terhadap istri Potifar. Di situ Yusuf tidak mengatakan bahwa dia berdosa terhadap istri Potifar, tetapi yang dia katakan bahwa ketika dia melakukan hal itu, dia berdosa dan berdosa terhadap Allah. Maka itu tetapi Yusuf mengatakan dia berdosa kepada Allah. Jadi Yusuf itu dia tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan atau penyertaan Tuhan dalam kehidupannya dia, sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Dan ketika digodakan oleh istri Potifar pun imannya tidak tergoyah dan dia tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, baik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya bagi kita semua adalah, dengan demikian marilah kita berusaha hidup di dalam penyertaan Tuhan, agar hidup kita berhasil dan semakin dipercaya dan kudus di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita. Ibu Asrama membawa kita dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, dan Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, mampu berkata tidak untuk godaan-godaan dosa yang datang Tuhan.
Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keteladanan yang bisa kami pelajari hari ini. Untuk itu Bapak, berkati kami, seluruh anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang ada di STTK SMK. Sekalipun Tuhan, immoralitas sedang gencar di tengah-tengah kami di Indonesia, di Jakarta, berikanlah kami hati seperti Yusuf yang takut, yang merasakan bahwa Tuhan hadir di hidup kami, di hati kami, sehingga kami berkata tidak untuk dosa. Berkati seluruh anak-anakku yang sedang belajar dari semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, semester akhir Tuhan. Berkati mereka menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Rodiam. Tuhan tolong terus berkati dengan kuasa dan rahmat Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat dengan luar biasa, dengan pertolongan dan kuasa Allah. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita membaca satu ayat saja. Kejadian 2 ayat 7. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba begini dulu satu. Setiap saya bernapas, saya di dalam Tuhan. 2, 3. Setiap saya bernapas, saya di dalam Tuhan. Tak kedengaran. Setiap saya berpikir, saya di dalam Tuhan. Setiap saya berpikir, saya di dalam Tuhan. Setiap saya bergerak, saya di dalam Tuhan. Setiap saya bergerak, saya di dalam Tuhan. Setiap saya bekerja, saya di dalam Tuhan. Setiap saya bekerja, saya di dalam Tuhan. Setiap saya tidur, saya di dalam Tuhan. Setiap saya tidur, saya di dalam Tuhan. Dalam segala sesuatu pun saya di dalam Tuhan. Dalam segala sesuatu pun saya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada nafas Tuhan pada kita. Dan nafas Tuhan ini bekerja di seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi kalau kau sakit, sebenarnya cukup kau berdoa kepada Tuhan. Di mana sakitku Tuhan? Oh, ternyata gigimu sakit. Lucu ya. Bengkak pipimu. Contoh. Salah apa aku ini? Atau sakit apapun yang kau derita sebenarnya, kan seluruh tubuh kita ini dialiri oleh apa? Darah. Dan darah ini diatur oleh alat-alat tubuh yang lain yang ada pada tubuhmu. Jadi sempurna tubuhmu ini diciptakan Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan kiri, apakah tangan kanan tahu? Dikerjakan tangan kiri, apa ini tahu? Ini tahu melalui alat instrumen lain yang ada pada tubuh.
Jadi semua instrumen yang ada dalam tubuh kita ini bekerja sama. Apakah matamu bekerja sama dengan tanganmu? Pasti. Di sini perintahkan mata melihat, lalu diperintahkanlah tanganmu, tubuh yang lain bekerja. Jadi kalau demikian kita diciptakan Tuhan, maka demikian juga Tuhan mengasihi saya, mengasihi semua. Tuhan menciptakan manusia lama loh. Lama. Tidak hanya sekejap saja. Bisa 1000 tahun. Karena terakhir kan setelah Tuhan menciptakan semua dan baik, Dia ciptakan manusia bagaikan peta dan teladannya. Jadi lama Tuhan bagaimana merancang manusia lama. Sejak di sorga sebelum diciptakan semesta alam, di sorga pun Tuhan merenungkan bagaimana menciptakan manusia bagaikan peta dan teladannya. Karena berbeda penciptaan manusia dengan penciptaan malaikat. Beda itu. Manusia diciptakan bagaikan peta dan teladan. Tidak seperti itu Tuhan menciptakan malaikat. Dalam Alkitab kita tidak diterangkan bagaimana Tuhan menciptakan malaikat. Yang kita tahu bahwa manusia diciptakan bagaikan peta dan teladannya. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, sudah pasti Tuhan menyelamatkannya. Pasti. Karena ciptaannya ini istimewa, khusus, dan luar biasa. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, pasti diselamatkan. Nggak usah malu. Pokoknya dia merasa loh. Enggak lah. Ya, ingat baik-baik. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, pasti diselamatkan. Luar biasa ya. Karena dalam perjalanan kehidupan manusia dipertegas, semua kata Dipertegas bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia.
dipertegas bagaimana itu? Inilah tubuhku. Jangan perhatikan ini. Nanti ketawa ya. Begini aja. Tuhan memberikan tubuhnya. Inilah tubuhku. Makanlah. Inilah darahku. Minumlah. Jadi kenapa tidak disebut inilah nafasku? Tidak disebut lagi karena dari penciptaan manusia sudah diberikan nafas. Tetapi diulangi lagi, inilah dan inilah darah. Perihal nafas itu Tuhan telah berikan kepada manusia. Oleh karena nafasnya telah diberikan kepada manusia, maka jadilah manusia itu makhluk hidup. Dari semula makhluk hidup yang sempurna. Jadi supaya makhluk hidup yang sempurna kembali kepada manusia itu, maka dia berikan pengulangan, diberikan tubuhnya dan diberikan darahnya supaya manusia itu kembali sempurna. Jadi berlaku sakramen gereja. Semua sakramen gereja harus menjadi pekerjaan disiplin utama bagi umatnya. Ya. Jadi kalau gereja-gereja tertentu hanya ada 3 sakramen, ada 5 sakramen, ada 7 sakramen. Tetapi gereja Santosa Asih ada 12 sakramen. 12. Santosa Asih ada 12 sakramen. Gereja Katolik ya mungkin hanya 7. Gereja Protestan mungkin hanya 5. Gereja tertentu hanya 3. Mengapa Santosa Asih memiliki 12 sakramen? Mengapa? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Sampai di sini. Karena kita berpikiran, ku pegang firman-Mu siang dan malam dan ku lakukan. Itulah sebabnya sampai sakramen 12. Jadi Santosa Asih ini punya 12 sakramen termasuk liturgi. Jadi gereja punya liturgi. Itu termasuk sakramen. Gereja berusaha meletakkan kehidupan umat sedemikian baik sehingga kehidupan umatnya tertata
dengan baik. Iya loh. Namanya juga logonya apa? Kau tahu? Logo satu saat siapa? Satu. Logonya digambarkan 3. Kudus, kuat, kasih. Bagaimana perilaku untuk kudus, kuat, kasih dalam gereja? Nah itu diatur dalam 12 sakramen. Jadi kalau dalam mengikut 12 sakramen, memang kita diatur kehidupan kita sedemikian supaya kehidupan seperti siapa? Seperti Yusuf. Seperti siapa? Yakub. Seperti siapa? Isa. Seperti siapa? Abraham. Seperti siapa lagi? Naik ke atas. Seperti Sem. Seperti Nuh. Siapakah Nuh? Adalah manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu berkenan di hadapan Tuhan, artinya kamu dipercaya. Kalau kamu dipercaya, maka kamu sebagai orang yang dipercaya, kamu juga diwajibkan mempercayai orang lain. Sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dengan jiwa, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, menerjemahkan ini bagaimana perilaku gereja dan umatnya sepatutnya. Jadi kalau kampus kita ini kecil, ya Tuhan mempercayakan kampus kecil. Lalu yang kecil ini kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan mempercayakan yang kecil, suatu saat Tuhan juga akan mempercayakan yang besar. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Nah, suatu saat kita akan meraih kepercayaan Tuhan. Hari demi hari semakin baik. Bertambah-tambah indah. Mengembang ke kiri, mengembang ke kanan, bertumbuh. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berurat, berakar, dan mempunyai batang, cabang, dahan, ranting, dan berbuah banyak. Sehingga setiap wajah boleh dong bernyanyi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Maka kehidupan kita seperti seperti Yusuf lah. Sampai Yusuf tidak perlu mikir-mikir siapa calon istrinya. Langsung aja Firaun memerintahkan putri imam Dion. Imam. Dan imam ini imam yang dihargai, dihormati oleh bangsa Mesir. Istri Yusuf ada putri imam Dion. Jadi dia nggak nyari-nyari ke tanah Kanan atau ke sanak saudaranya lagi. Dan Firaun paling tahu siapa yang paling pas untuk seorang yang bernama Yusuf.
Wih, pasti dipilih yang terbaik. Tidak ada tai lalat pada tubuhnya. Pada tubuh Putri Hon itu tidak ada tai lalat. Diperiksa sampai ke situ pikiran Firaun. Jangan sampai saya tidak mau mengecewakan Yusuf, karena Yusuf sangat berharga bagi Firaun karena bisa menyelamatkan bangsa besar. Dan bangsa besar ini menguasai bangsa-bangsa lain di sekitar Mesir. Berapa puluh bangsa di Mesir. Dan ditarakan di mana-mana, dipelihara oleh Raja Firaun. Maka dia cari seorang putri Imam Dion. Bayangkan bagaimana Imam Dion menjaga putrinya ini. Jangan sampai kena apa-apa. Luar biasa. Saya katakan pada sekujur tubuhnya tidak didapati tai lalat. Bersih putih mulus. Rambutnya bagaikan mayang terurai. Iya. Panjang rambutnya. Bukan sebatas bahu. Sebatas ya begini seperti Maria. Maria yang mengurapi Tuhan Yesus Kristus, rambutnya panjang bagaikan mayang terurai. Kenapa saya katakan? Karena bagaimana rambutnya, bagaimana caranya Maria menseka kaki Yesus? Pasti panjang. Sebentar mungkin sampai lutut. Hidungnya mancung. Ya seperti hidung saya, taruh kacamata jatuh. Mancung. Matanya tajam seperti mata elang. Giginya berbaris seperti kambing domba berjalan putih-putih seperti urutan domba berjejer. Bibirnya seperti nggak bisa masuk. Supaya si Yusuf ini tidak cari bini lagi kan. Firaun sediakan putri. Jadi dia fokus kepada pekerjaannya. Tidak seperti nabi orang tukang kawin. Nabi siapa tukang kawin? Nabi mereka. Nabi Adam. Nabi Rom. Nabi tetangga kita, Nabi dia tukang kawin. Tidak seperti Salomo. Tukang kawin. Ngiri kali. Sampai Tuhan, Salomo tidak sebanding dengan bunga bakung di taman. Coba. Bagaimana Tuhan membandingkan Salomo tukang kawin itu mendandani diri sedemikian rupa, tapi tidak sebanding dengan satu bunga bakung di taman yang hari ini mekar dan nanti sore layu. Seperti itu digambarkan Salomo.
Ngiri kali Salomo. Walaupun amsalnya banyak, bukunya banyak, ya. Waktu dia hadapan Tuhan, ya semua lahirlah itu. Amsal, lahirlah pengkhotbah, lahirlah kidung. Waktu dia di dalam Tuhan. Tapi ketika dia di luar Tuhan, jadi tukang perempuan. Jadi laki-laki tidak boleh tukang perempuan. Tidak boleh. Perempuan juga tidak boleh mata duitan atau mata apa-apa. Perempuan tidak boleh jalan lah. Sini. Sekarang mengertikah kamu arti dari firman yang kita baca satu ayat itu? Kamu adalah peta teladan Tuhan. Jadi Yusuf mengerti, tahu dia. Nah, maka Yusuf dari mimpi-mimpinya sebetulnya dia udah mulai mendapat isyarat, oh saya dipercaya. Yusuf sudah tahu bahwa dia dipercaya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sebagai makhluk ilahi dipercaya? Kamu harus tahu, apakah saya dipercaya Tuhan? Harus tanya itu. Nah, kalau kau dipercaya Tuhan, artinya kamu harus menjaga, ya paling sedikit tutup kata lah. Budi bahasamu amat baik kenegaraan, tapi harus dari dalam. Nah, saudaraku, adalah waktu yang panjang kalian sekolah. Masa kalian hanya sekolah saja, tidak produktif, tidak kreatif, tidak berbuat apa-apa. Sedangkan masa ini sudah masa program digital. Sudah bisa mengkomunikasikan diri jarak jauh. Hari ini kau dipoto, kau begini, kau bikin sampai di kampung halaman. Mudah-mudahan di kampung halamanmu sudah ada hobi-hobi. HP. Kalau tadinya HP itu dari mana? Dari hobi. Jadi hook diharapkan. Jadi HP, handphone. Jadi hook, jadi HP jauh. Mukamu dia dipoto, kau mau seperti apa posemu di shoot nggak sampai 1 menit kan, mengirim posemu tidak sampai 1 menit kan, tidak sampai. Soal bagaimana mendapatkan HP itu soal kamu dipercaya oleh Tuhan. Kau mau mendapatkan HP yang bagus, hubungi Tuhan. Tuhan mau percaya sama kamu sehebat-hebatnya, Tuhan kasih karena kau dipercaya. Seperti apa kepercayaan Tuhan kepada kamu? Tuhan berkuasa. Berkuasa
mempercayai kamu dan melakukan kamu untuk buat ini dan itu dan ini. Tidak mustahil bagi dia. Bagi dia tidak ada mustahil. Tapi kamu mustahil. Kenapa? Tergantung kamu dekat atau tidak kepada penguasa. Tuhan itu adalah penguasa kehidupan dan penguasa segala roh. Jadi tidak sulit kan? Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Nah, itu saja. Jadi kalau kamu hanya kalau hanya apa itu? Holland, NATO, no exception only. NATO, no exception only. NATO, Holland hata-hata. Siapa percaya? Kalau kamu dipercaya. Nah, jadi hubungan gereja dengan umat harus diketahui. Sama dengan hubunganmu dengan dia diatur oleh apa? Diatur oleh firman dan diatur oleh Holy Spirit. Nah, belajar kamu tentang itu. Jadi kalau gereja yang sungguh-sungguh adalah gereja yang mendasarkan diri kepada sakramen yang dia anut, yang dia pegang. Maka semua harus mempelajari sakramen. Begitulah. Jadi boleh malas enggak tahu apa-apa. Dia malas, dia enggak mempelajari apa. Santo Sasi punya 12 sakramen. Nanti itu dicetak banyak-banyak bagi siapa mereka. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Santo Sasi. Cetak banyak-banyak. Kasih sama mereka yang membutuhkan. Oh ini barangnya. Oh ini dia barangnya ini. Jadi kita, kampusnya kecil ya begini Santo Sasi. Saya maka banyak berdoa banyak. Kita berdoa terus nih. Tapi kenapa doanya udah bertahun-tahun tidak ada, masih gini-gini terus? Berarti harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Karena kemanapun kita pergi kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak sungguh-sungguh. Tahu nggak? Kalau kau sungguh-sungguh kau pasti berubah. Yang tadinya kau hitam bisa putih. Saya nggak tahu itu kenapa. Tapi Tuhan menghendaki yang Dia kehendaki akan terjadi bagi kamu. Ya kalau Tuhan kehendaki itu terjadi bagi kamu, ya bukan hanya putih kamu, merah jambu. Jadi tergantung. Karena Dia yang menciptakan kita. Betul nggak? Yang benar. Benar nggak? Itu benar. Sungguh-sungguh. Nah, itu tidak sungguh-sungguh. Kalau dia nggak tahu ya. Semangat dong. Kalau kau semangat, dadamu ke depan. Jangan begini. Pasti. Semua kita ikut Tuhan itu pasti akan, karena
kalau kita dipercaya Tuhan, maka biasanya kita untuk mempercayakan segala kebaikan yang kita terima daripada untuk mengasihi orang lain. Pasti. Ya seperti itulah dulu. Renungkanlah apa yang mulai dikhotbahkan kemarin itu ya. Ibu Jelita ada khotbahnya kan? Bagus kan khotbahnya Ibu Jelita? Bagus. Nanti akan bertambah bagus. Terus Tuhan akan membenahi. Juga akan membenahi semua kamu juga kan. Dia kuasa membenahi. Dan Tuhan tidak terbatas. Nah, mari kita mengikut Tuhan yang tidak terbatas dan begitu menakjubkan. Yang kita dambakan adalah bagaimana kita berkhotbah seperti khotbah Tuhan Yesus Kristus. Semua orang takjub. Bukan dia khotbah seperti orang Farisi, orang ahli Taurat, orang harta-harta, tapi Yesus berkhotbah benar dan penuh kuasa. Ini dia. Tuhan baik. Mari kita ingat kebaikan Tuhan pada kita masing-masing. Ya, sampai di sini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan menyampaikan setiap pokok dari syafaat kita. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama menyampaikan setiap doa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama ibadah ini berlangsung Tuhan, mulai dari awal bahkan sebentar kami yang akan mengakhirinya, semua atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bahkan setiap pelayan yang mengambil bagian pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Kau pakai terus lebih luar biasa lagi. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini, biarlah kiranya Kau yang terus memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, pendidikannya, pelayanannya, keluarganya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami rindu untuk menyampaikan setiap pengharapan kami ke dalam hadirat Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar tidak menjadi penghalang datangnya berkat dan menyertai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan, meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pertumbuhan. Bapak yang baik, kami juga rindu berdoa Tuhan untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian
dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini juga Tuhan, kami rindu berdoa bagi PT Santosa Asih-Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih-Jaya di Condet, agar senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas, sehingga PT Santosa Asih-Jaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asih-Jaya, agar senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk proyek air bersih di Jakarta dari PT Bestindo, agar PT Santosa Asih-Jaya, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Trusindo mendapatkan proyek tersebut karena perkenan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerjasama antara PT Santosa Asih-Jaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan senantiasa memberkati. Bapak yang baik, kami juga mau terus berdoa untuk proyek pengembangan coastal area Project Segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur, antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asih-Jaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asih-Jaya. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan untuk PT Santosa Asih-Jaya. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai PT ini dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita tetap terus berdoa. Bapak yang baik, yang mengucap syukur Tuhan, saat ini kami berdoa buat PT Rio Asih-Jaya, Koperasi Sentosa Asih Agape, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Trusindo. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Rio Asih-Jaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih Ministry. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah, dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa dan PT Multikarya Trusindo agar mendapat proyek baru. Semua pokok doa saat ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri, lanjutkan pujian doa. Tiap doa
akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga terus berdoa untuk keluarga para dosen, sesi dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan press and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami berdoa menyerahkan lembaga Santosa Asih dan Penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubilium 2055. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai di ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan, tolong berikan kami kekuatan agar kami dapat mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan, kelemahan, bahkan kekurangan kami, menyerahkan seluruh pergumulan, bahkan pergumulan kami pada hari ini dalam kasihan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mungkin. Semua akan terjadi pada waktu yang telah Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyempurnakan setiap pokok doa syafaat kita dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kalian abang? Shalom. 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 Belum lapar kan? Belum. Shalom. Shalom. Harus semangat. Ya, ada beberapa pengumuman. Dulu saya buka dulu catatannya. Yang pertama, bagi setiap yang terjadwal yang sudah dibuat, dimohonkan sebelum hari Minggu lagu-lagunya sudah dikirim, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beberapa orang nanti yang untuk hari Minggu besok pelayanan nanti dipimpin oleh Putra, dilatih oleh Putra jam 7 malam, ya. Dimohon sama Putriana nanti melatih bagi yang pelayanan besok. Dan kemudian besok pagi sebelum kita pelayanan, kita jam 9 kan masuknya kan. Jadi untuk para pelayan Tuhan setengah 9 pray service, ya. Jadi pelayan Tuhan harus sudah stay di gereja jam 9 pray service. Jadi kita bukan pray service mau masuk baru doa doang, enggak. Kita pray service, memuji menyembah Tuhan, ya, supaya ada perubahan. Yang kemudian ini diupload gak di YouTube? Kalau ini nanti diupload di YouTube, nanti di-cut, tolong soal apa tadi menyinggung agama Islam, ya, nanti jadi masalah. Ya, nanti. Selama ini belum ada pengeditan sih, jadi mungkin nanti bisa. Ya, nanti kalau itu diupload, saya minta tolong itu di-cut, kalau menjadi masalah nanti. Nah, itu doang. Kemudian bagi nama-nama yang lanjutkan aja, nggak apa-apa, teruskan aja.